Sampai juga, puji Tuhan. Nggak ada yang mau narik, saudara, dari Jakarta pada sholat semua. Jadi saya keluar jam 7 aja di depan komplek nggak ada siapa-siapa. Saya bingung, Tuhan ini gimana? Mencet aplikasi nggak ada yang respon, tung panjang. Saya bilang, aduh naik apa ya? Tiba-tiba ada taksi lewat kosong, puji Tuhan. Saya yakin taksi dari Tuhan pasti. Walaupun namanya Jailani. Saya berdoa buat dia. Saya berkati dia tadi pagi dan thank you buat kehormatan bisa di sini, biasanya pakai Zoom. Senang lihat muka-mukanya langsung. Thank you buat kiriman-kirimannya. Dulu dikirimin banyak makanan saya. Terberkati lewat makanan dulu dan lewat semangat belajar tentunya. Thank you, saya tahu saya di sini karena kerinduan saudara akan kebenaran. Dan kita langsung aja kali ya. Karena ini saya pasti udah cukup dinanti. Takutnya udah nambah lagu tadi ya. Jadinya nama saya Christopher tapi Heru, dari namanya Ambon, tapi Rote, tapi Jawa, tapi Manado. Jadi Jambore tadi saya jelasin ke Pak Yohanes. Papa saya Ambon Rote, tapi lahir besarnya di Jawa Tengah. Lahir Semarang, kuliahnya gede besarnya di Magelang, kuliahnya Jogja. Jadi casingnya Ambon, lemannya Jawa. Ya, dia kromo inggilan kalau ngomong bahasa Jawa tuh. Udah pakai tingkat yang seperti itu. Almarhum meninggal 2020 dan dia pendeta. Keturunan saya ke atas pendeta semua. Jadi saya nggak mau jadi pendeta tadinya, makanya kuliahnya desain grafis UPH dan saya lulusnya sebagai seniman. Jadi kalau khotbah saya agak aneh, saudara harap maklum, saya seniman. Seniman suka agak aneh memang. Ya tapi tenang, Alkitab kita sama dan Tuhan kita sama. Jadi Anda bisa bernafas lega. Aku menikah dari 2010. Sama istriku, dikaruniai 2 anak. Sekarang istriku lagi hamil anak ketiga. Cowok semua. Jadi istriku masih yang paling cantik di rumah. Dan kalaupun nanti punya anak cewek, tetap istriku paling cantik. Anakku nomor 2 berarti nanti. Kalau dia sih menurut pengakuannya mungkin mau nambah lagi. Saya bilang udah lahirin ini dulu, jangan mikirin yang itu dulu. Ya, yang ini aja belum lahir, udah langsung mau merencanakan lagi. Karena anak pertama kami cukup dekat umurnya. Ya, dan belum selesai ASI yang istriku udah hamil lagi dan dia kayak mau ngerencanain sesuatu yang seperti itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, dan istriku Chinese by the way. Jadi anak kami di blender lagi. Dia kalau ditanya, anak saya suka bingung. Kalau ditanya terus aku jawabnya orang apa? Aku bilang tergantung. Kalau nanya orang luar negeri jawab siapa kita? Indonesia, ya kan? Kayak pertandingan bola. Tapi kalau nanya orang Indonesia jawab aja orang Kristen. Karena itu yang paling penting. Orang apapun yang penting Kristen. Ya, yuk kita langsung masuk aja. Hari ini aku mau sharing sesuatu yang jadi pergumulan di hati aku sejak awal tahun, khususnya sejak awal bulan Maret. Saudara, sebuah kenyataan bahwa masih terlalu banyak anak-anak Tuhan yang nggak melayani, yang nggak ambil bagian dalam pelayanan dalam bentuk apapun. Ya, atas alibi bahwa hidup kita pelayanan. Jadi kalau dia pikir dia kerja, dia pelayanan. Dia pelayanan buat siapa? Kalau kita kerja buat uang buat kita nggak pelayanan. Pelayanan itu bukan buat diri sendiri. Ya, jadi bentuk apapun itu. Soalnya suka pakai alibi kayak gitu, nggak mau ikut pelayanan di gereja, nggak ada waktu. Ya mungkin nggak ada waktu, tapi masa nggak ada hati sih untuk bantu dana misalnya, atau apapun lah dalam bentuk apa gitu. Ya terlalu banyak yang nggak mau melayani dan saya pikir ini sebuah problem. Kenapa? Karena ini akan saya share hari ini, judulnya kuasa untuk melayani. Ya, karena kita diberi kuasa untuk melayani. Kalau nggak buat melayani, kuasa akan disalahgunakan untuk yang lain. Ya, makanya di awal tahun, kenapa saya bilang ini jadi sebuah keresahan di hati saya, karena di awal tahun, di bulan Maret khususnya, dunia digegerkan dengan serial Netflix yang berjudul In the Name of God. Oke, Anda tahu atau enggak? Saya cuma kasih sekilas info aja. Jadi In the Name of God ini dokumenter tentang 4 sekte sesat yang berasal dari kekristenan di Korea Selatan. 4 sekte sesat. Ya, 3 dipimpin laki-laki, 1 dipimpin oleh perempuan. Sekte sesat yang pengikutnya ribuan. Ini isinya udah jelas penyalahgunaan kuasa. Ya, ada 1 tokoh yang sampai hari ini masih hidup dan di penjara, tapi dia punya movement masih jalan. Movement saya sebutnya kesesatan itu masih berlangsung. Dia kirim-kirim surat dari penjara, berasa Rasul Paulus kali. Dia sesat masalahnya. Ya, dia menzolimi ribuan wanita muda Korea atas nama demi menjamin keselamatan mereka, dan itu ngeri. Ya, itu ada 10 bagian sebenarnya dokumenter itu. Isinya kumpulan dari berita sama wawancara
korban. Banyak korban. Nontonnya nggak kuat saya, mual, muak, marah, enek, sedih, tapi bingung mau ngapain. Dan akhirnya di tengah semua campur aduk rasa itu, Roh Kudus berbicara dengan jelas di hati saya, kamu juga punya potensi yang sama. Kamu bisa kayak gitu. Kalau kamu nggak pakai kuasa untuk melayani, kamu akan salah gunakan kuasa untuk menzolimi. Roh Kudus bilang kayak gitu. Dan itu menyentak hati saya. Kenapa? Karena terlalu banyak dari kita yang belum melayani, menolak untuk melayani dengan alasan apapun. Dan ini problematik karena kalau Roh Kudus bilang kalau kita nggak pakai kuasa untuk melayani, kita akan salah gunakan untuk menzolimi. Artinya seperti itu. Ya, dan saya yakin teguran itu bukan cuma buat saya. Nah, itu yang saya makanya rindu bagikan hari ini. Ya, berbicara tentang menerima kuasa, kita tahu belum lama kita merayakan Pentakosta. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8, kita mulai dari situ dulu, ayat yang pasti familiar. Tapi kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus. Ya, Kisah Rasul 1 ayat 8 boleh dibuka bersama. Kalau udah hafal gak apa-apa, aku bacain aja. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan yang menarik, dan kamu akan menjadi saksi. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena dalam terjemahan bahasa Jawa, kuasa di sini kesakten. Kesakten itu kesaktian. Oke? Orang kalau terima kesaktian pasti menjadi sakti, nggak mungkin jadi saksi. Aneh. Dan kalau emang benar tulisannya menerima kesaktian terus jadi saksi, berarti cuma orang sakti yang bisa bersaksi, ya dong. Tapi kan kita tahu kita nggak punya semua karunia. Tiap orang dipercayakan karunia yang berbeda. Nggak semua orang bisa nyembuhin orang sakit, nggak semua orang bisa khotbah, nggak semua orang bisa berbahasa roh misalnya contoh. Saya percayanya itu nggak semua. Ada yang nggak bisa. Ayah saya nggak bisa. Padahal dia dosen mengajar doktrin Pentakosta, dia ngajarin tapi dia nggak bisa bahasa roh. Ya karena bahasa roh pada akhirnya sesuatu yang Tuhan karuniakan, bukan sesuatu yang bisa kita latihan atau les sama siapa gitu. Dibuka les bahasa roh, 3 pertemuan pasti bisa. Ya, nggak mungkin, nggak ada yang kayak gitu. Ya, menarik. Dan kita coba belajar berangkat dari ayat ini. Ya, kamu akan terima kuasa dan kamu akan jadi saksiku. Pertama di Yerusalem selalu ada penggambaran itu. Pertama di orang-orang terdekat dulu kita jadi saksi. Ya, keluarga kita, rumah tangga kita. Baru berikutnya lingkupnya lebih besar, seluruh Yudea, lingkungan kita, tempat kita tinggal. Ya. Terus lingkupnya lebih besar lagi, baru kita keluar dari rumah, lingkungan, keluar lagi, sekolah, kampus, tempat kerja, ya kan? Itu namanya Samaria. Baru habis itu sampai ke ujung bumi yang mungkin cuma bisa dijangkau pakai postingan. Kita nggak pernah ke sana. Ya, tapi selalu dari dalam dulu. Jadi saksi bicara tentang apa sih? Tentang kita being different. Nanti saya mau bagiin di UNESA nanti di acara Indonesian Youth Baptist Conference. Ya, aku ambil bagian dalam ribuan, ini satu Indonesia ngumpul di Surabaya semua. Ya, denominasi yang berbeda, sama-sama GBI tapi beda. Saya dari GBI, Gereja Bethel Indonesia, mereka GBI juga, Gereja Baptis Indonesia. Ya, saya selalu bilang mereka denominasi yang paling bagus karena apapun denominasinya pasti dibaptis. Kan gitu. Iya dong, apapun pasti dibaptis kan gitu ya. Karena Yesus juga dibaptis, siapa kita nggak dibaptis? Saya selalu bercandain mereka begitu. Kalian udah paling bener lah, saya bilang. Ya, karena semuanya pasti dibaptis, saya bilang. Ya, dan saya akan bagiin tentang itu, tentang stand out, tentang kita nih berbeda. Karena gini, kita nggak bisa jadi saksi kalau kita sama persis. Sama yang kita harus jadi saksi itu pasti berbeda. Ya, dan kita hanya bisa jadi saksi ketika kita nggak sama nilainya dengan dunia. Dunia ini nilainya sederhana, kita hidup buat diri sendiri. Me, myself, and I. Dan kalau kita hidup buat diri sendiri, kita nggak akan pernah jadi saksi, nggak akan pernah. Ya, semua yang ada egoisme di dalamnya pasti berantakan. Dari pernikahan sampai tim bola, tim basket, sampai kantor, tim kerja, semuanya kalau ada yang egois berantakan semua. Apalagi kalau presidennya egois, udah selesai deh. Narsis, egois. Ya, kemarin ada berita dibilang kayak gitu, lagi ngetren bunuh diri katanya di Korea Utara. Terus kata presidennya apa? Kalau ketangkap bercoba bunuh diri nanti dihukum mati. Ya, gimana sih? Ya udah dijamin juga udah mati sendiri. Maksudnya lihat, dia nggak punya cara lagi selain ancam orang dihukum mati. Kan gitu. Kenapa? Self-centered. Ya seperti tokoh-tokoh komunis pada umumnya. Kenapa? Bermain Tuhan. Dia pikir dia Tuhan. Egois. Gimana cara jadi saksi? Nggak bisa. Ya, dan kita nampaknya harus peka. Kita menerima kuasa nampaknya berarti bukan untuk diri sendiri. Ya, jadi saksi bicara hidup yang tidak dihidupi untuk diri sendiri. Ya, dan ini akan kita belajar. Yang pertama,
kalau Anda suka nyatet, kalau nggak suka bisa dimulai, karena takutnya aja nih, depan pintu sorga nanti ditanyain catatannya mana kan gitu ya. Cuman jaga-jaga aja. Ya. Yang pertama kita bicara tentang pengajaran yang baru. Karena kalau dengar kata menerima kuasa nih umumnya sekali lagi kita berpikir untuk jadi sakti. Selalu gitu otaknya. Makanya sampai sekarang ada kita yang memburu karunia. Buat apa? Ya, buat apa? Anda mesti menyadari almarhum omnya Spider-Man berkata, kok gitu, from great power come great responsibility katanya, ya kan? Dari kuasa yang besar, makin dikasih kuasa, makin dipercayakan kuasa, tanggung jawabnya makin gede. Ya, itu idenya. Jadi mesti kita nggak berburu, kalaupun memburu atau mengejar karunia, kejarlah 1 Korintus 13. Ya, Alkitab ketika bahas tentang karunia itu kan 1 Korintus 12, terus mental ke 1 Korintus 14 dipotong 1 Korintus 13 yang Rasul Paulus bilang di atas semua karunia itu kejarlah ini, kasih. Ya, karena itu yang bikin kita tetap waras, kalau enggak kita jadi berubah, karena orang kalau punya kuasa itu beda. Ya, ini udah tahun politik, entar lagi pemilihannya. Ya, saudara, saran saya pilih yang enggak terlalu ambisius. Pilih yang enggak gila-gila kuasa. Yang gak gila-gila pengen berkuasa, cari yang itu. Karena yang gak gila-gila, yang gak ambisius biasanya akan pakai untuk melayani, bukan pakai untuk diri sendiri. Ya, siapapun yang terpilih nanti gak pengaruh sih, karena raja tetap Yesus. Ya, raja atas hidup kita tetap Yesus, siapapun presidennya. Kita ke Matius 20, saudara. Berbicara tentang pengajaran yang baru tentang kuasa. Karena ini Yesus pelopor pengajaran ini. Dunia nggak ngerti, kita nggak nemukan ini, kita nggak temukan servant leadership atau kepemimpinan hamba di seminar leadership manapun. Kita belajar dari Yesus. Matius 20 ayat 25 sampai 28. Matius 20 ya, ayat 25. Oke. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Ya, pemerintah. Dan pembesar-pembesar menjalankan apa? Kuasanya dengan keras atas mereka. Kamu tahu secara umum dunia mengira kuasa itu ada untuk berkuasa, untuk jadi penguasa. Dan kuasa itu bisa seringkali dipakai untuk menekan dari yang powerful kepada yang less powerful. Umum, top down, neken dari atas ke bawah pasti neken bentuknya. Ya. Padahal kuasa harusnya digerakkan dari mana? Dari bawah, bukan dari atas. Untuk angkat, bukan untuk neken. Makanya apa Yesus bilang apa? Tidaklah demikian di antara kamu. Oke? Makanya mestinya anak-anak Tuhan gak ada yang gila-gila kuasa. Gak ada yang gila-gila pengen jadi penguasa. Karena kuasa bagi kita dipakainya bukan buat itu. Ya, bukan buat itu. Ayat 26. Ini ajaran Yesus, ajaran yang baru. Barang siapa yang ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa yang ingin jadi terkemuka, ayat 27, di antara kamu hendaklah ia menjadi hambamu. Ayat 28, sama seperti kata Yesus, saya. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk apa? Ya. Saya dari kecil tahu lagu Mengasihi Lebih Sungguh, tapi saya nggak pernah tahu nyata ada bait duanya. Pas saya main drum, waktu itu ngiringin papa saya khotbah, dia nyanyi lagu itu Mengasihi, dan dia bilang kita nyanyikan bait duanya. Saya pikir ada ya, melayani lebih sungguh, saya nggak tahu. Ya, habis khotbah saya tanya, habis kebaktian saya tanya sama papa, maksudnya melayani Tuhan lebih dulu melayani, saya nggak ngerti. Kalau kita melayani Tuhan saya paham, tapi Tuhan melayani kita saya nggak ngerti. Dia bilang sama, kayak dia mengasihi lebih dulu. Ya, bentuk pelayanan Yesus yang mengubahkan kita adalah pengorbanan di kayu salib. Yang secara sebagian dirayakan sama teman-teman muslim hari ini. Sebagian, itu cuma penggambarannya doang. Ya, kerelaan Abraham mempersembahkan anaknya, kita selalu mengira itu cuma sebagai contoh ketaatan iman, bukti iman, ketaatan kepada Tuhan. Tapi kita mesti ngerti itu cuma penggambaran dari kerelaan Bapa di sorga untuk mengorbankan anaknya bagi Anda dan saya. Jangan sampai kita kagum sama ketaatan manusia tapi lupa mengagumi kasihnya Tuhan. Dia relakan anaknya. Ini bentuk pelayanan Yesus, kata Papa, bagi kita adalah apa? Dia memberikan nyawanya jadi tebusan.
Ya di sini kita belajar pengajaran yang baru bahwa kuasa harusnya dipakai untuk melayani. Bukan dari atas ke bawah neken, tapi dari bawah ke atas. Melayani itu kita ngangkat orang dari bawah. Makanya apa? Terbesar melayani, terkemuka hamba dari bawah. Kuasanya dipakai buat apa? Angkat orang. Ya. Jarang kita selalu mengira apa ya, yang di atas lebih berkuasa daripada yang di bawah. Tampaknya Yesus memandangnya berbeda. Makanya yang paling atas turun ke bawah untuk ngangkat dari bawah biar bisa ke atas. Kita nggak bisa naik ke sorga sendiri, makanya dari sorga mesti turun. Ya. Makanya Roh Kudus tegur dengan jelas, kuasa kalau nggak dipakai untuk melayani akan dipakai disalahgunakan untuk menzolimi. Almarhum ayahku selalu mengingatkan di dalam konteks penggembalaan, dia selalu bilang gembala yang nggak rela berkorban untuk domba-dombanya pasti akan mengorbankan domba-dombanya untuk kepentingannya sendiri. Udah pasti, pilihannya cuma dua. Ya, pilihannya cuma dua. Kemarin wakil gembala kami juga khotbah sesuatu yang bagus. Dia bilang, pemimpin yang nggak pakai kuasa untuk melayani nggak akan pernah jadi orang pemimpin yang hebat. Karena motivasi seorang rindu untuk jadi pemimpin adalah untuk melayani. Itu yang benar. Di luar dari itu semuanya penyalahgunaan. Semuanya. Kalau nggak ada niatan untuk melayani, jangan jadi pemimpin. Dan Yesus yang mengajarkan ini servant leadership. Papa juga bilang, dia bilang yang nggak rela untuk memberikan nyawanya dalam pelayanan akan mengorbankan nyawa sesamanya atas nama pelayanan. Kayak yang tadi di serial Netflix itu, In the Name of God. Makanya itu yang dibilang di Matius 7, akan ada orang-orang yang teriak di hari terakhir, bukankah kami sudah begini begitu demi namamu, in the name of God. Makanya apa dibilang apa? Enyahlah pembuat kejahatan, I never knew you. Siapa ya, kata Tuhan Yesus. Dan saya berdoa gak ada satupun dari kita yang didapati perlu berteriak-teriak di hari terakhir dan gak dikenal. Bernubuat, menyembuhkan orang sakit, ngusir setan, bikin mujizat, perkara-perkara dahsyat yang bikin seorang pendeta kalau memiliki karunia itu, pendeta terkenal di dunia, tapi buat apa terkenal di dunia nggak dikenal di hari terakhir? Buat apa? Buat apa? Sia-sia. Seumur hidup berasa melayani Tuhan, tapi ternyata selama ini memanfaatkan Tuhan. Dan di hari terakhir baru ketahuan nanti siapa yang mana. Tapi biar firman Tuhan jadi sebuah warning buat kita, biar kita nggak menyalahgunakan kuasa. Ya, yang pertama tentang pengajaran yang baru bahwa kuasa ada untuk melayani. Strength is for service, not status. Ada istilah terkenal seperti itu. Ya, kuasa, kekuatan, karunia, semua resources harus dipakai untuk melayani. Kalau nggak akan disalahgunakan. Ya, berikutnya berbicara tentang teladan yang baru. Sebagai guru yang baik, Yesus bukan hanya mengajar secara teori, tapi juga mempraktekannya. Ya, guru kan berasal dari bahasa Jawa, yang digugu dan ditiru. Gugu artinya didengar, tiru artinya diikutin. Makanya apa? Dia nggak bisa cuma ngomong doang. Ya, dia harus menghidupinya sehingga kita bisa ngikutin. Itu idenya. Ya, dan dia mempraktekkan apa yang diajarkan di Yohanes 13. Ya, ada yang udah familiar dengan Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Ingat ya, bagian Alkitab itu. Salah satu bagian Alkitab favorit ayah saya. Yang membuat dia menjadi hamba Tuhan yang menurut saya inspiratif. Sangat inspiratif. Ya, khotbahnya bukan khotbah favorit saya. Khotbahnya menurut saya membosankan. Dia seorang guru yang kalau ngajar ngulang-ulang. Sampai kayak pengen ngomong iya terus apa gitu. Maksudnya udah diulang lagi. Jadi panjang karena diulang terus. Ya, khotbahnya nggak ekspresif, lurus aja, bercanda, kadang suka jayus. Ya, tapi teladan hidupnya belum ada lawannya. Dan saya bersyukur punya dia. Ya, bukan pendeta favorit saya, tapi masih jadi orang Kristen menurut saya yang paling mirip Yesus. Bukan cuma karena jenggotnya. Jenggot cuma bonus lah. Ya, di luar dari itu, orang ini apa ya? Ya saya bersyukur banget lah punya dia. Ngajarin semuanya, apa artinya kuasa untuk melayani, posisi semuanya untuk melayani, hidup tuh untuk melayani, apalagi kalau bukan untuk melayani, kata si Papa. Ya. Yohanes 13 kita jemput di ayat 2, sebuah pengingat, nanti kita langsung mental ke ayat
4 karena kita udah tahu intinya, tapi izinkan saya ke ayat 2 dulu untuk memperlihatkan kepada saudara bahwa di dalam pelayanan udah ikut Tuhan bukan berarti kita kebal untuk tidak menyalahgunakan kuasa. Jadi ayat 2 dari Yohanes 13, coba kita lihat. Mereka sedang makan bersama, ingat adegannya? Ada foto barengnya, saudara, ingat ya? Ya dong, jadi kalau habis makan harus apa? Foto bareng. Iyalah, Yesus aja foto bareng sama murid-muridnya, kan gitu. Sampai hari ini masih misteri siapa yang ngambil, karena semuanya masuk, saudara. Mungkin pakai tripod tapi belum ada. Mungkin minta tolong sama yang di bawah, kan mereka numpang di atas ya. Mbak, fotoin dong, kan gitu, yang ke atas. Ya. Makan terakhir, last supper sebelum Yesus apa? Disalib. Bisa-bisanya coba lihat. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Udah Kristen, gereja, masuk di pelayanan, gak kebal. Ini salah satu dari 12 murid Yesus bisa kesetanan. Gila gak? Makanya Roh Kudus tegur dengan keras, kenapa kamu juga punya potensi itu. Jangan nonton dengan penghakiman bahwa parah banget nih orang kok bisa kesetanan kayak gini ya. Kamu juga bisa kesetanan, kata Roh Kudus. Kata siapa kamu gak bisa? Ya, ini sebuah pengingat kok. Jangan pikir, bukan buat saya. Buat teman saya gak datang, kenapa sih dia gak datang? Pas banget nih padahal buat dia. Itu tuh. Itu menandakan bahwa Anda lah yang paling memerlukan pesan ini. Bukan dia. Kalau dia perlu pasti dia datang. Gitu. Ya kalaupun buat dia, pertama buat kita dulu. Baru kita ceritain nanti. Makanya dicatat. Atau direkam atau apa nih ada. Pakai Zoom juga pasti ya harusnya. Kita langsung ke ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelain kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi atau baskom. Dan mulai membasuh kaki murid-muridnya lalu menyekanya di lap dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ayat 6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan kau hendak membasuh kakiku. Dia satu-satunya yang merespon dengan keras. Kenapa? Karena dia yang merasa paling besar. Ya, dia merespon dengan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu gini, yang benar aja loh itu dia. Engkau hendak membasuh kakiku. Yang benar aja. Ya, kenapa dia bereaksi keras? Karena nomor 1 dia paling tua dan murid-murid saudara mesti ngerti, sering banget tertangkap basah, bahasa gaulnya ke gap. Nah ngapain? Lagi berantem. Siapa yang terbesar di antara kita? Lagi berantem sering. Siapa yang paling diurapi, paling peka, paling rohani, kan gitu. Paling-paling kan gitu. Paling dipercaya sama Tuhan, paling tulus kan gitu. Berlomba semua. Dan dia karena yang paling senior, dia selalu ngerasa yang paling. Makanya dia yang bereaksi. Kenapa? Kemungkinan mereka lagi ributin hal yang sama. Tiba-tiba Yesus melakukan itu. Kaget lah semuanya pasti. Dan yang paling malu siapa? Yang paling belagu, yang paling malu. Makanya dia langsung ngomong. Kaget dia karena, aduh malunya kayak apa, saya kebayang kalau jadi salah satu dari mereka. Malu pasti. Lagi ribut siapa terus gue. Tiba-tiba yang paling besar layani. Jangan dong. Malu, gak enak. Makanya dia langsung ngomong, langsung refleks. Selain dia orangnya koleris ya, mungkin sanguin orangnya langsung keluar. Dia kan tipenya gitu. Paling banyak ngomong tapi ya sama juga. Paling banyak nyangkal juga. Ya. Kaget dia. Yang bener aja. Kenapa dia punya respon seperti itu? Ya, selain karena dia yang paling tua dan dia tertangkap basah lagi meninggikan diri. Ya, kita mesti tahu secara budaya cuci kaki itu job desk paling bawah. Oke. Pekerjaan yang bahkan dilakukan oleh, jadi gini, zaman itu tuh kalau di rumah namanya budak beda sama pembantu ya. Pembantu masih punya banyak hak, saudara. Ya, hak minjem duit, hak keluar malam minggu, hak cuti hamil, hak nggak balik lagi kalau nggak dinaikin gajinya dia pulang kampung ya kan. Banyak haknya. Kalau budak nggak punya. Budak tuh dibeli bukan digaji, dibeli. Nah di rumah biasanya ada beberapa budak, ada hierarkinya. Nah budak yang paling bawah itu kerjaannya nyuci kaki orang yang baru datang. Itu bentuk hospitality. Dan saudara mesti ngerti, ya kenapa dia kaget? Karena ini kegiatan yang paling bawah, nggak mungkin ngapain seorang yang di atas melakukan hal itu, nggak banget. Ya dan saudara mesti ngerti kakinya kotornya kayak apa zaman itu. Nah, ini pekerjaan yang menjijikan sampai level tertentu. Kalau kita sadari, zaman itu topografinya itu pasir tanah, ya tanah Timur Tengah, nggak ada aspal, belum ada. Ya.
Dan kendaraannya apa kita tahu? Bukan motor, nggak ada sepeda. Onta, keledai. Jadi itu tanah bukan cuma tanah isinya. Macam-macam. Ya. Dan zaman itu belum ada sepatu kayak gini. Pernah bayangin nggak kakinya kotornya kayak apa? Bau kaki masih bonus, bener. Biasa aja bau kaki mah. Itu bukan bau kaki lagi, bau peternakan kakinya. Kotor sekali. Dan Yesus melakukan hal itu. Makanya syok Simon dan bertanya, hah? Serius? Engkau hendak membasuh kakiku? Yang benar aja. Jawaban Yesus apa ayat 7? Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak. Nah ini sering banget dilakukan Papa almarhum. Ya ketika dia melakukan hal-hal yang menurut saya aneh, seperti mendoakan orang-orang yang ngomongin dia, oke? Itu salah satu kegiatan yang paling saya benci. Dari kecil sering diajak ngumpul, ayo kita ngumpul yuk, kita berdoa yuk. Ya, saya beranjak dewasa saya menyadari kita mendoakan orang yang lagi jahatin kita. Itu yang dia lakukan. Jadi umur remaja saya nolak, enggak mau. Siapa lagi yang jahatin kita? Oh dia. Oh emang udah kelihatan sih. Saya bilang, enggak gue nggak mau doain dia, Papa aja. Ya, udah bagus nggak gue kutuk jadi kodok kan gitu. Tapi dia bilang apa? Jangan gitu kak. Karena saya nomor 1, dia bilang apa? Jangan gitu kak. Seolah dia ngomong ini, apa yang saya buat sekarang kamu akan ngerti nanti. Tapi dia gak ngomong gitu sih. Cuman yang dia lakukan tuh selalu gitu. Kayak dia berusaha bawa kita untuk melakukan yang semestinya. Kita berdoa buat orang itu, keluarganya, biar Tuhan pakai luar biasa, biar Tuhan berkatin. Dan ini seperti yang Yesus bilang. Apa yang saya bikin sekarang kamu gak tahu artinya, tapi nanti kamu akan ngerti. Ketika kamu terjun di pelayanan, ketika engkau masuk lebih dalam, engkau akan ngerti. Ayat 8, Petrus masih gak setuju, jawabannya kurang memuaskan, kata Petrus kepada Yesus, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Bahasa gampangnya apa? Gak ada. Itu dia. I will never let you do that. Saya tidak akan biarkan kau melakukan itu. Gak ada. Enggak. Not in forever, no. Tapi apa, Yesus nyodok masih tetap. Ayat ini bagus banget nih, mungkin bisa jadi ayat emas kita. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Perhatiin kata-kata ini. Ya kalau saya tidak melayanimu lebih dulu, kamu tidak akan ambil bagian dalam saya. Apa artinya ambil bagian dalam Yesus? Melayani. Hidup buat diri sendiri gak termasuk ambil bagian dalam Yesus, karena Yesus tidak hidup buat dirinya sendiri. Ya dong? Ini bahasa untuk ambil bagian dalam pelayanan. Apapun bentuknya, pelayanan gak harus di gereja, saya setuju. Tapi melibatkan di gereja. Ya kan ada beberapa orang yang selalu bilang kayak gitu, kenapa sih, ngapain mesti gereja? Emang Tuhan cuma ada di gereja? Saya bilang enggak sih, tapi Tuhan juga ada di gereja. Kenapa lu kemana-mana lu mau kecuali gereja? Nah pertanyaannya gitu. Tuhan juga ada di gereja gak? Ada, terus kenapa lu gak ke gereja? Saya bilang. Kenapa? Ada yang lu bete di gereja ya? Ya kan? Ya kan selalu cuma alibi doang. Pelayanan juga gitu. Emang pelayanan mesti di gereja doang Pak? Enggak sih, tapi melibatkan di gereja. Kenapa kamu mau pelayanan di tempat lain kecuali di gereja? Itu pertanyaannya. Ada sesuatu yang salah berarti. Ya, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan ambil bagian dalam aku. Ini bicara bukan cuma tentang keselamatan, karena kita tahu. Ya, seperti tadi saya dengar sepintas itu ya sebelum doa tadi. Ya, dia menyelamatkan kita. Ingat yang Yesus lakukan di sini, di bagian ini cuma penggambaran apa yang akan dia lakukan sebenarnya. Dia bukan cuma cuci kaki murid-murid pakai air, dia membasuh mereka dengan darahnya. Bukan cuma mereka, tapi Anda dan saya. Tujuannya apa? Bukan cuma buat keselamatan. Ya, menurut saya problemnya dimulai dari sini. Orang Kristen banyakan yang anggap Yesus cuma juru selamat. Makanya yang dicari cuma selamat. Ya, utamakan selamat. Kalau udah selamat udah. Yang penting udah selamat kan gitu. Makanya apa diajak pelayanan gak mau. Kadang ke gereja aja gak mau. Ya udahlah Pak, ngapain sih? Yang penting kan saya udah percaya Pak. Kan udah selamat. Lihat tuh. Itu yang terjadi, benar gak? Selalu jawabannya itu. Yang penting kan udah percaya Pak. Kenapa cuma nyari selamat? Itu yang terjadi kalau Yesus cuma juru selamat. Kita lupa bahwa dia juga Tuan dan Raja. Tuan dan Raja, kalau kita menyadari siapa dia, kita gak mungkin cuma nyari selamat. Kita akan mengabdi sama dia. Ya dong? Tuan, kita melayani Tuan kita. Raja, kita mengabdi sama Raja kita. Gak mungkin kita gini-gini doang, gak mungkin. Ya. Makanya salah satu lagu yang saya suka tentang hal ini,
secara keseluruhan lagunya Robert Lea tentunya. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Pernah dengar lagu itu? Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba. Lihat tuh, lihat gak? Ujungnya bukan cuma keselamatan, tapi pengabdian. Bukan cuma tentang nanti mati masuk surga, kepastian keselamatan, tapi sekarang hidup baik kerajaan surga. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu, ambil bagian dalammu. Jadikan ku hamba, berkenan setia kepadamu. Sesuatu lagu yang saya suka. Ya, kalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan ambil bagian dalam saya. Kalau saya tidak lebih dahulu melayani kamu, kau tidak akan kepikiran untuk ambil bagian dalam pelayanan. You will live for you. Pasti. Penyalahgunaan kuasa adalah kita pakai Tuhan buat kita, bukan kita biarkan diri kita dipakai sama Tuhan. Makanya Roh Kudus tegur saya, kamu juga punya potensi untuk itu. Kalau kamu gak pakai kuasa untuk melayani, kamu akan salah gunakan untuk kepentinganmu sendiri. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Nangkep gak saya bikin apa? Ayat 13, kamu menyebut aku guru dan tuan. Di sini bukan Tuhan, tapi tuan terjemahannya. Lord, master, boss. Dua posisi paling tinggi di masyarakat saat itu adalah apa? Alim ulama, ahli Taurat, guru-guru agama nomor 1. Itu paling dihormati. Yang kedua orang-orang kaya. Yang punya posisi, yang punya kuasa dalam tanda kutip, banyak duit. Tuan, Lord, boss. Dan Yesus bilang apa? Kau menyebut aku guru dan tuan yang paling atas, and it's true, memang aku yang paling atas, kata Yesus. Ya. Ayat 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, kalau saya melayani, saya yang paling atas, maka kamu pun apa? Wajib. Ayat 14 bilang itu, wajib saling membasuh kakimu. Apa? Saling melayani. Jadi pelayanan pilihan atau kewajiban? Kewajiban. Kata siapa? Kata Yesus. Karena pilihannya cuma 2. Kalau kita gak pakai kuasa untuk melayani, kita akan salah gunakan untuk menzolimi. Kita mau dapati yang mana? Sama Tuhan. Ya. Wajib di sini nggak ada, hukumnya wajib. Saudara, kalau Yesus sudah bilang wajib, artinya wajib. Nggak usah dipertanyakan lagi. Perlukah kita melayani? Perlukah kita menginjil? Perlukah kita memberikan perpuluhan? Misalnya contoh, perdebatan panjang lebar. Ya. Perpuluhan itu tidak perlu. Teman saya ngomong ya, di TikTok viral. Dia yang viral, followernya banyak, saya yang ditanyain orang. Kan dia teman saya. Saya bilang tanya aja sama yang posting, kenapa nanya sama saya? Kalau saya sih ngasih perpuluhan. Ya kalau Anda ngerasa gak perlu, ya urusanmu sama Tuhan. Kan urusan sama Tuhan. Tapi kalau kamu ngerasa gak perlu gara-gara denger tuh pendeta, tanya sama dia lah. Si Gonjes itu, Gondrong Yesus. Tanya sama dia. Jangan tanya sama saya, bukan saya yang posting. Tapi akhirnya pas saya tahu saya punya tanggung jawab, saya pendeta bagian pengajaran, saya harus ngajarin yang benar. Ya, perlu gak kasih perpuluhan? Kata Yesus, bukan kata pendeta. Kata Yesus, perlu gak? Atau nih arahnya kenapa ke sini? Tapi ini yang paling banyak berdebat soal hal ini. Kenapa? Karena saingan Tuhan memang mamon. Ya kan? Duit yang paling bisa menyaingi Tuhan tuh emang duit emang. Makanya kalau udah mulai ngomongin duit, biasanya udah mulai alergi orang. Kenapa? Soalnya berhalanya kesenggol. Jangan ngomong macam-macam tentang uang kan gitu. Ya kan? Tiap orang punya berhala yang berbeda, tapi most of us berhalanya mamon. Ya, apa yang Yesus bilang tentang perpuluhan? Perlu apa enggak? Wajib apa enggak? Sama kayak gini. Harus. Ya Matius 23 ayat 23 boleh ayat bonus. Saya tadinya enggak mau buka ini, cuma penting lah. Cuma buat nunjukin contoh ya, apa yang disuruh, diwajibkan tapi kita masih perdebatkan. Karena sekali lagi pelayanan juga gitu, bener gak? Ya jangan paksa orang pelayanan dong Pak. Tuhan aja enggak maksa misalnya. Emang Tuhan enggak maksa tapi wajib, dia bilang harus. Ya jadi cepat atau lambat kita harus segera masuk ke situ, ambil bagian dalam
Ambil bagian dalam Yesus kalau benar kita udah dibasuh dengan darahnya. Kalau kita mensyukuri keselamatan yang udah pasti itu. Kalau kita memang bersyukur karena dia berkorban buat kita. Kalau emang itu yang memenuhi hati kita, kekaguman. Ayo, pelayanan kan wajib kata Yesus. Bukan pelayanan wajib buat Tuhan, saling melayani di antara kita. Karena itu cara kita melayani Tuhan. Kita saling melayani di sini. Jadi nggak ada yang bossy, nggak ada yang di atas, semuanya di bawah melayani. Semuanya angkat orang ke atas. Berbeda sama yang lain yang gila-gila kuasa, sikut-sikutan pengen jadi yang paling kan gitu. Di gereja nggak gitu. Orang Kristen nggak gitu. Ya, Matius 23 ayat 23 bilang apa? Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa celaka? Kamu orang-orang apa? Munafik. Sebab apa? Persepuluhan dari selasi adas manis dan jintan kamu bayar. Artinya lagi tentang apa? Bayar perpuluhan. Celaka, kenapa? Kamu bayar perpuluhan. Ya, tapi apa? Tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan apa? Kesetiaan. Ini lagi bahas tentang perpuluhan. Kamu bayar perpuluhan tapi apa? Esensinya gak nyampe. Karena ada mereka yang ngajarin, di era itu ada yang ngajarin gini, kalau udah kasih perpuluhan, orang tua lagi minta tolong gak usah dikasih. Yang penting perpuluhan udah bayar. Gitu. Itu yang bikin mereka diomelin sama Yesus. Ya kan banyak dari kita gitu, yang penting gue udah kasih perpuluhan, ngapain gue masih bantuin orang lagi. Ya dong, tanggung jawab gue sama Tuhan udah beres. Ya. Padahal apa? Wajib kamu saling malah melayani. Ada yang begini gak? Oh ada. Ya dan ayat ini buat mereka yang seperti itu. Yang penting kewajiban saya secara religius sudah beres. Kan gitu. Ya. Coba lihat. Yang satu. Apa? Baca sendiri. Wajib. Harus dilakukan apa yang satu? Tadi ngomongin apa sih? Apa Yesus bilang? Wajib, harus, perpuluhan harus. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini kalau Yesus bilang wajib atau harus, siapa kita mempertanyakan itu? Kristen pengikut siapa? Pengikut Kristus, bukan pengikut Kristo. Ada amin. Ya, mungkin Anda gak follow IG saya, gak terlalu penting. Yang penting Anda follow Yesus. Ya dong? Makanya kalaupun saya ataupun seorang dari antara kami, kata Rasul Paulus gitu, kalaupun ada yang lain ngomong, bahkan malaikat dari sorga sekalipun ngomong bawa Injil yang lain, jangan lu dengerin. Ya dong? Ya dong? Kita balik lagi apa yang Yesus bilang. Wajib saling apa? Membasuh kakimu. Ini cuma salah satu yang wajib, yang harus. Kita balik lagi ke laptop. Balik lagi ke ayat-ayat yang tadi. Right? Di ayat 15. Kenapa wajib? Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga apa? Berbuat sama. Yohanes 13 ayat 15 bilang gitu. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yohanes 13 ayat 15. Dia rindu kita menjadi seperti siapa? Seperti dia. Untuk tujuan itu kita ikut Yesus. Biar jadi seperti Yesus. Bukan cuma berakhir di tempat di mana dia berada nanti di sorga, tapi di sepanjang hidup just like him. Ayat 16, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba gak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kita hamba, Yesus adalah Tuhan. Tinggian siapa? Tinggian Yesus. Kita diutus, dia yang mengutus. Tinggian siapa? Dia. Tapi kalau dia yang paling atas memutuskan untuk melayani, siapa Anda dan saya? Yang lebih rendah dari dia tapi memutuskan untuk gak mau. Itu maksud kata-kata ini. Ya, kamu gak lebih besar dari saya. Artinya apa? Kalau saya melayani, you ought to. Mestinya kamu juga. Ya, jikalau kamu tahu semua ini maka berbahagialah kamu. Ayat 17, jika kamu bukan hanya tahu tapi apa? Melakukannya. Ya, anak zaman sekarang bilangnya cuks tahu, itu tidak cuks. Cukup tahu itu gak cukup. Kita harus taat. Ya, kita baca Alkitab, kita ikut persekutuan, kita pendalaman Alkitab, kita komsel. Tujuannya apa? Kita baca Alkitab bukan biar banyak tahu. Kita baca Alkitab biar banyak tambah taat. Karena taat perlu alasan. Dan siapa alasannya? Yesus. Ya. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkanmu. Ada lagu bilang seperti itu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama
Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Ya, harus ada perubahan yang signifikan. Before Christ, sebelum Yesus hadir, dan setelah Yesus hadir di hidup kita. Anno Domini, the year of our Lord. Harus ada perbedaan sebelum Yesus hadir di hidupmu dan sesudah Yesus hadir di hidupmu. Ya dong? Sebuah pengingat, almarhum ayahku juga sering berkata tentang pelayanan seperti ini. Ketika kita udah sadar, oke, berarti wajib Pak melayani, oke. Ya tapi saudara mesti disadari di dalam pelayanan ini sebagai apa ya, wanti-wanti aja deh. Soalnya ntar masuk pelayanan suka kaget-kaget. Oh gini pelayanan, gitu. Ya kan? Oh gini orang Kristen, oh gini gereja, oh iya baru tahu. Gitu. Suka kaget-kaget, makanya papa sebelum saya masuk pelayanan, kita kan berempat ya anak. Dari kecil udah dikasih tahu. Ya, orang yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan. Motivasi bisa macam-macam. Jadi kalau ketemu yang aneh-aneh kayak gitu, nomor 1 kamu jangan jadi seperti itu. Nomor 2 jangan norak kalau ketemu yang kayak gitu. Udah dikasih tahu. Ya, orang pelayanan motivasi bisa macam-macam. Ada yang baji tampil, ada. Makanya pelayanannya pengennya yang di mimbar doang, yang di atas ini. Nggak mau kalau di bawah-bawah beresin bangku, doa gitu nggak mau. Dia maunya yang tampil. Ya kan? Kata-katanya suka aneh kadang. Saya punya kerinduan Pak. Saya mau memuji Tuhan. Oh iya, ya udah puji Tuhan aja di situ. Enggak harus deh. Cuma dia pengen tampil maksudnya. Itu bahasa halusnya. Makanya dia datang ke gembalanya. Ya saya sebenarnya pengen rindu memuji Tuhan, tapi saya nggak bisa nyanyi. Ya gimana dong, nggak bisa nyanyi. Ya, muji Tuhan di situ aja Bu. Ya, tapi saya punya kerinduan. Oh ya udah minta sama Tuhan. Minta apa? Minta suara. Tapi kan Tuhan lihat hati Pak. Iya, tapi yang lain punya kuping Bu. Ya, bener gak? You know, itu kan kadang apa ya, ambisi dibalut kerinduan gitu. Sebenarnya banci tampil, pengen tampil aja. Makanya pelayanan-pelayanan tampil yang diperebutkan, ya kan? Tidak demikian diantara kamu, kata Yesus, harusnya gak gitu. Ya harusnya gak gitu. Yang pelayanan belum tentu mengasihi Tuhan, kata Bapak, motivasi bisa macam-macam. Ya ada udang di balik bakwan namanya, modus. Tapi apa? Yang mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Papa bilang gini, tidak akan tahan untuk tidak melayani. Dia bilang gitu. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan pasti rindu melayani. Gak mungkin tahan, susah nahannya untuk. Pasti pengen, mungkin gak bisa nyanyi tapi bisa yang lain Pak. Saya gak bisa nyanyi tapi saya rindu ambil bagian. Oke yaudah, jadi pendoa aja Bu. Doa gak ada nadanya, gak bisa fales. Aman. Oh ya udah, puji Tuhan. Ada ya? Ada. Tapi gak pernah kelihatan. Loh ya makanya doa kan, makanya gak kelihatan dari ruangannya di belakang. Ya, tapi mesti tahu kita bisa berdiri, saya bisa berdiri di sini karena ada yang berdoa buat saya, berlutut. Orang-orang hebat yang pakai kuasa untuk melayani di bawah, sehingga orang-orang biasa kayak saya diangkat. Padahal biasa, nggak lebih gimana. Makanya saya berusaha juga angkat semua yang lain, sama persis. Kalau udah perhatiin sosial media saya berusaha angkat semua yang lain yang menurut saya harus orang dengar nih, pendeta ini bagus nih, saya posting pasti tanpa disuruh. Nah, ini anak Tuhan nih struggle hidupnya, dia perlu ditolong, dia baru bikin usaha apa sih saya angkat, dipromot, kaget dia, Pastor thank you ya, harus bayar berapa? Nggak usah. Tuhan angkat saya kok nggak pakai bayar, nggak usah. Ya, Pastor saya juga mau dong promote orang, bayar berapa? Red cardnya berapa? Red card apaan? Kartu merah, red card. Nah, saya bilang enggak, saya angkat aja bisnisnya apa, tergantung bisnisnya apa dulu. Kalau dia judi online terus saya angkat gimana kan? Tergantung dulu produknya apa, saya bilang kan gitu. Kadang ada yang jualan barang palsu yang nggak mungkin juga saya bantuin jualan kan gitu. Kasihan yang jualan barang asli dong, ya dong. Apa tuh? jadi saya angkat dia, saya bilang ini, bayar berapa Pastor? Saya bilang nggak usah, jalanin dulu bisnisnya. Kalau saya posting jadi untung, jadi banyak yang beli, Anda mau memberkati silakan. Kalau enggak juga Anda tidak berhutang, saya bilang. Nggak ada. Ya. Yang mengasihi Tuhan tidak akan tahan untuk terus tidak melayani. Makanya lagu-lagu seperti itu kan, dengan apa akan ku balas. Karena itu pasti, kalau kita menyadari bahwa dia terlalu baik dalam hidup saya bisa melakukan apa ya untuk membalas cintanya yang gak mungkin terbalas. You know? Itu ideal, itu yang benar kata si Papa. Kalau benar mengasihi Tuhan pasti gak akan tahan deh. Pasti akan datang dan bilang, Pak saya bisa bantu apa ya di persekutuan ini, saya bisa bantu apa ya di gereja ini, saya bisa bantu apa Pak dalam pelayanan Bapak. Pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Anything I can do, anything for the kingdom. Apa aja buat kerajaan sorga, apa?
Dan yang terakhir saudara, ada sukacita. Soalnya terakhir kan, cuman 3. Pengajaran baru, teladan baru, berikutnya apa? Pimpinan yang baru. Nah ini yang disebut dengan kita akan menerima kuasa. Oke, kalau hidup ini bukan tentang kita, udah bukan tentang kita, baru bisa benar. Ya, kalau hidup ini masih tentang kita dikasih kuasa, makin rusak yang ada. Ya dong, dikasih macam-macam resources, semuanya makin rusak yang ada, bukan makin benar. Diberkati, makin rusak. Kuasa untuk melayani dimulai dari menyadari bahwa yang diberikan kepada kita yaitu Roh Kudus. Pertama udah pasti kuasa, kita mengerti Roh Kudus. Makanya apa? Kalau kita memandang dia sebagai kuasa, yang biasa disalahgunakan namanya apa? Kuasa atau duit biasanya. Ya dong. Lukas 10 ayat 19 tentang kuasa udah gak usah diperdebatkan. Lukas 10 19 pasti pernah dengar ayat ini. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Udah umum, oke, udah paham. Kuasa, tapi bisa disalahgunakan. Tapi gini, kita harus mengenal Roh Kudus secara keseluruhan, secara mendalam, bukan cuma sebagai kuasa, tapi apa? Sebagai pribadi. Ya dong. The third person of the Trinity, pribadi ketiga dari Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus gak bisa dipandang cuma sebagai kuasa, tapi harus dipandang sebagai pribadi. Efesus 4 ayat 30 boleh dibuka. Efesus 4 ayat 30. Ya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Lihat, berarti dia pribadi yang bisa didukakan, dibuat berduka, dibuat bersedih. Ya, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup nih yang saya bawa-bawa nih ditulis gini, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan cara hidupmu. Nah, cara hidup yang mana? Ya kita tahu, yang egois. Ya kan? Kalau kita diciptakan untuk Tuhan, tapi kita hidup buat diri sendiri, kita berdosa apa enggak? Walaupun yang kita lakukan hal-hal yang baik. Setuju enggak? Ya dong, walaupun yang kita lakukan hal-hal yang baik, bantuin orang, baksos, ya kan, pelayanan. Tapi kalau kita lakukan buat kita jadi sebuah kejahatan. Itu yang disebut apa? Makanya apa? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukan kami sudah bernubuat, nyembuhin banyak orang sakit, bikin mujizat demi namamu? Makanya disebut apa? Pembuat kejahatan. Kenapa? Karena lu bikin buat siapa? Buat lu. In the name of God. Atas nama Tuhan. Ya. Jangan mendukakan Roh Kudus dengan cara hidup saudara. Tapi apa? Ingat, Dialah yang telah memeteraikan saudara sebagai miliknya dan menjamin bahwa saudara akan diselamatkan pada hari penebusan. Digambarkan di situ, Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus itu sebagai materai atau cap, ya, tanda jadi, nandain kita. Oke, bahasa anak sekarang bilang ku tandai kau kan gitu. Tandain sama Tuhan. Makanya ada Roh Kudus dalam kita. Jadi apa? Jangan dukakan dia dengan cara hidup kita yang lama. Cara hidup kita yang lama. Ya. Yang hidup buat siapa? Diri sendiri. Nah, kalau dia pribadi berarti apa? Yang bisa didukakan berarti dia pribadi yang punya kehendak. Makanya saya sebut poin terakhir ini, pimpinan yang baru. Karena sekarang kita gak hidup mimpin diri kita sendiri, gak, kita dipimpin oleh ada pimpinan yang baru sekarang. Ya, kamu akan terima kuasa, berarti juga terima pimpinan, bukan cuma terima kuasa yang seperti bentuknya yang bisa disalahgunakan itu, tapi pribadi. Saudara, kalau kita menyadari Roh Kudus sebagai pribadi, kita gak akan dengan mudah menyalahgunakan dia. Kuasa bisa disalahgunakan dengan mudah, tapi kalau pribadi pasti ada penghormatan dalam diri kita. Kita gak mungkin manfaatin dia buat kepentingan kita. Gak tahu diri banget, bener gak? Nah itu kalau kita memandangnya benar, maka jangan pernah lupa. Dia itu pribadi, bukan cuma kuasa. Ya, yang tandai udah selesai ya? Atau gimana? Satu lagi, oke. Galatia 5 ayat 24 sampai 25. Pribadi yang berkehendak, karena dia pimpinan yang baru, berarti kita nggak bisa suka-suka kita lagi. Galatia 5 ayat 24 sampai 25, 2 ayat bukan terakhir, nanti ada 2 lagi yang terakhir. Ini cuman trik doang biar semangat. Ya, yang terakhir, nanti pasti ada kan kita. Ya. Galatia 5 ayat 24 dibilang seperti ini, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, perhatiin kata-katanya, ia telah apa?
Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, ini yang kita lakukan terus. Kalau kita milik Yesus, ini yang kita lakukan setiap hari. Maka Rasul Paulus bilang, Anda pasti pernah dengar, dia bilang aku salibkan, saya mati tiap hari. Ya, I die daily, bahasa Inggris seperti itu. Tiap hari saya menyalibkan diri saya. Kedagingan saya, berarti apa? Dagingnya jangan dikasih makan. Ya, ada yang masih struggle dengan memaafkan di sini, mengampuni. Ya, saya kasih tips karena mengampuni nggak pernah mudah. Ide yang indah, tapi kalau kita mesti mengampuni jadi nyebelin. Ya, forgiveness is a lovely idea until you have someone to forgive, kan gitu. Enak aja, ya kan? Pasti langsung gitu. Diampunin senang, tapi suruh ngampunin nggak terima, kan gitu. Ya, contohnya gini, saudara, kita mesti menyadari, nggak ada namanya proses pengampunan, nggak ada. Nggak ada namanya proses. Gimana? Udah dimaafin belum? Ya lagi proses. Karena memaafkan itu sebuah keputusan. Maafin apa kagak? Ya dong, maafin apa enggak gitu, ngampunin apa enggak? Nggak ada proses mengampuni, nggak ada. Ya saya lagi proses, saya lagi berusaha mengampuni suami saya. Nah, kata-kata itu tuh menunjukkan itu sebuah proses, bukan sebuah keputusan. Ya, memaafkan itu keputusan, maafin apa enggak? Tapi gini, luka akibat dilukai itu perlu waktu untuk sembuh. Ya dong, namanya juga luka kan, nggak tiba-tiba maafin terus sembuh, enggak, perlu waktu untuk sembuh. Makanya diperlukan kerjasama. Dari yang melukai untuk terus meyakinkan I love you. Walaupun kemarin sempat selingkuh, saya sebenarnya sayang sama kamu. Cuma sempat kecewa aja. Tapi aku gak mau nyari pembenaran, aku yang bersalah, right? Jaga. Ya, kontak lebih sering, kabarin lagi di mana sama siapa, itu ngebantu lukanya sebenarnya. Ya dong, jangan kayak, lu kan udah maafin gua, udah dong jangan gitu. Enggak, jangan ngoceh, lu kan salah. Ya kalau salah jangan banyak bacot. Bantuin biar orang tuh bisa lukanya tuh cepat sembuh gitu loh. Orang tuh suka gitu kadang. Yang nggak tahu diri udah salah malah nuntut lagi dimaafin, lebih parah lagi. Lu maafin gue dong, gimana? Terserah yang maafin dong. Kok jadi nyodok situ? Bener nggak? Ya kan kayak orang yang ngutang siapa yang nggak enak siapa? Lah, yang ngutang siapa kenapa jadi yang lagi utang yang nggak enak? Secara yang lagi itu duitnya sendiri. Kamu aja deh beb, aku nggak enak. Dia kenapa jadi kita yang nggak enak? Iya juga ya, itu duit kita loh Pi. Ya itu dia makanya. Ya kan suka gitu. Yang salah siapa? Kenapa jadi yang jadi nggak enak kan gitu ya? Saudara, lukanya perlu waktu untuk sembuh. Kita sebut sebagai proses. Dan gini, kalau kita nggak menyalipkan daging dengan segala keinginannya, hawa nafsunya, karena kalau kita marah, kita kesel, pasti kita ada daging kita pengennya balas dendam. Biar lu tahu nih kayak apa sakitnya. Lihat gak? Daging kita pengennya itu. Daging kita pengen ngungkit lagi. Itu yang daging kita pengen. Jangan dikasih makan. Ya, ngungkit kesalahan setelah memaafkan atau setelah mengampuni itu kayak gini. Proses luka biasanya ada kering. Kemarin anak saya berenang terus kebuka sampai putih. Saya tahu nah ini bakal tebal nih lukanya. Artinya bakal nanti ada cairan yang bikin kamu ini nanti dia akan kering, yang nutupin kulit namanya, ya. Dan dia akan jadi bahasa Ibraninya tuh koreng. Sudah tahu koreng? Itu bukan bahasa Ibrani deh. Ya. Sudah tahu koreng ya? Yang menyebalkan itu koreng itu. Kalau dia masih terlungkup gini masih anteng. Oke, kalau dia udah mulai mekar gini ke atas, nah, ini kan udah mulai kebuka pinggirnya itu apa ya? Bahasa Ibrani itu gatal, oke. Gatal, pengen digaruk. Gatal setengah mati, pengen digaruk. Ya, seluruh daging pengen garuk. Gitu, tapi kata mama, jangan. Nanti kalau digaruk terkebuka lagi, ulang lagi. Penyembuhannya lama lagi katanya. Bener? Jadi mesti diapain kalau orang dulu suruh gini katanya. Suruh ditepok-tepok biar gak gatal. Tapi gatal, pengennya digaruk. Iya, tak sabar. Oke, jangan diikutin. Nanti gak sembuh-sembuh katanya. Ya sama, makanya saya juga gitu. Kalau ada orang udah memaafkan, saya sering gitu. Sering saya tepok-tepok. Sabar. Pengennya soalnya gatal, pengen balas dendam, pengen biar dia tahu rasa, tapi enggak. Jangan dikasih makan dagingnya. Jangan. Ya. Apapun keterikatan saudara, saya pernah terikat pornografi 20 tahun saudara di kelas 4 SD. Dari kecil, udah pelayanan masih terikat loh. Ya, dan saya akhirnya menyadari bahwa daging saya itu enggak harus dikasih makan. Itu kunci untuk ngebunuh dia. Kalau dikasih makan terus, hidup terus nanti. Orang gak dikasih makan aja mati hari ini, besok dia bangun lagi bareng saya. Pas saya bangun dia bangun juga. Ya dia juga bangun lagi kan gitu. Mesti dibunuh lagi di hari itu. Exactly. Jangan dikasih makan. Saya udah berhenti nonton TV. Berhenti nonton film yang bukan film anak-anak. Beneran, gak bohong saya. Udah tahu soalnya. Ya hampir semua film, apalagi Hollywood, bumbunya pasti ada. Ya, saya udah tahu apa rasanya terikat, makanya saya nggak mau. Walaupun udah gede kan udah 17 tahun ke atas. Emang kalau 17 tahun ke atas jadi udah bukan dosa gitu? Cuma 17 tahun ke bawah dia dosanya gitu. Dosa mah dosa, bener? Iya gak? Jangan dikasih
Jangan dikasih makan, disalibkan apapun hasrat yang salah dalam diri kita. Jangan dikasih makan. Karena kita bukan milik kita lagi, kita milik siapa? Ini bukan tentang saya lagi. Ya kalau semua tentang saya itu yang terjadi. Ketika kita pelayanan gak dihargain, gak terima kita. Oh gini, oke. Saya mending pindah ke tempat lain Pak. Saya di sini merasa dimanfaatkan. Gimana? Merasa dimanfaatkan? Loh, bukan ibu yang dulu berdoa di depan. Tuhan pakai saya. Ya, sekarang lagi dipakai, kenapa ngerasa dimanfaatin Bu? Kan situ yang minta. Benar gak? Pakai saya artinya apa? Ya dipakai, udah. Iya dong. Dimanfaatkan berarti berguna, bermanfaat. Kok malah kesel? Lihat kenapa? Karena udah mulai dagingnya. Pengennya apa? Dianggap, dipuji, kan gitu. Dihargain, ya. Emang harganya berapa sih situ sini? Bayarin deh. Berapa sih harganya? Jangan dikasih jangan dikasih makan, jangan. Ini suara-suara pihak ketiga yang bilang kayak, lu tuh sebenarnya ini tuh tempatnya terlalu kecil buat lo, gitu. Lu tuh mestinya lebih bersinar di tempat yang bersinar. Emang situ siapa bersinar? Lihat gak? Jangan dikasih makan. Ini bukan tentang kita. Hidup kita bukan punya kita lagi, tapi jadi milik siapa? Kristus ayat 25 ayat terakhir. Jikalau kita hidup oleh roh. Aku bacain pakai firman Allah yang hidup ya. Salah satu versi Alkitab favorit saya, yang kurang populer. Ya. Dibilang gini, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus. Dulu pure oleh daging dan kekuatan sendiri. Tapi sekarang apa? Dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh siapa? Roh Kudus. Oke. Marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh dalam segala aspek. Artinya ada apa? Pimpinan yang baru. Ini bukan tentang kita lagi. Makanya kalau dia pimpinan kita, berarti siapa kita? Hamba. Ya dong? Kalau kita belum jadi hamba, berarti dia bukan pimpinan kita. Makanya kita masih suka ngatur-ngatur dia kayak bocil. Saudara, nggak tahu kenapa cukup banyak orang Kristen yang doanya dari kecil sampai gede masih sama, masih nyuruh-nyuruh Tuhan. Bener? Kalau masih kecil oke lah. Tuhan Yesus, Kristus mau tidur, jaga papa, jaga mama, jaga dede, jaga mobil, jaga sepeda, jaga dogi, biar nggak jadi satpam atau Tuhan sebenarnya dia. Kita suruh-suruh ya kan. Kalau masih kecil oke. Nah kalau udah 62 tahun yang bener aja, kita masih nyuruh-nyuruh Tuhan mulu kerjanya. Ya dong? Aneh. Kapan dewasanya? Dewasa adalah ketika kita menyadari, loh, mesti bukan saya nyuruh-nyuruh dia yang nyuruh saya. Bukan saya yang pakai dia yang pakai saya. Ya dong? Doa akan didominasi dengan ucapan syukur nomor 1. Kedua apa? Kehendak Tuhan. Tuhan pengen saya ngapain? Bahkan kebutuhan kita aja kadang gak kita sebut. Kenapa? Karena kita tahu persis He know what we need. Dia tahu persis yang kita perlu. Gak usah diomongin. Tapi yang kita mau cari tahu kehendaknya. Itu yang kita mau tahu. Tuhan pengen saya gimana? Ya saya baru terima duit, sebenarnya baru gajian, tapi ini ada orang mau pinjam duit. Gimana? Udah tahu mesti bantu, tapi habis saya bokeh. Gimana? Bantu saya, Tuhan kasih saya hikmat kan gitu. Ngobrol sama istri dulu. Gimana? Ya udah percaya kalau emang Roh Kudus yang gerakin kita bantu. Tuhan punya beragam cara untuk mencukupkan kebutuhan kita. Ya, ketaatan itu kita ambil kan gitu. Tiba-tiba mujizat Tuhan yang aneh-aneh. Tuhan berkatin kita. 1001 cara untuk Tuhan berkatin kita. Tapi kita gak perlu 1001 alasan untuk taat sama dia. Kita cuma perlu 1 alasan. Bahwa dia pimpinan kita. Amen artinya apa? Yes Lord, I agree. Ya Tuhan, saya setuju. Itu artinya. Siap bos. I Kapten. Kan gitu. Ya. 2 ayat terakhir. Yang tadi saya bilang itu cuma pancingan doang. Ini yang terakhir banget. 2 ayat yang familiar. Yang pertama pasti sangat familiar. Yang kedua kurang populer. Tapi ini satu konteks. 2 Korintus 5 ayat 17 dulu kita mulai, baru mundur ke ayat 15. Sekali lagi saya seniman, saya nggak tahu kalau baca Alkitab mesti 15, 16, terus 17. Saya pikir 17 ke 15 juga nggak apa-apa. Yang penting ngerti. Karena zaman dulu Alkitab nggak ada ayatnya juga, nggak ada alamatnya gitu, dibaca aja gitu. Coba lihat ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Anda tahu pasti ayat ini. Mau tahu konteksnya? Ayat 15. Ciptaan lama kayak gimana? Yang baru kayak gimana? Ayat 15 bilang apa? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Oke, supaya
mereka atau Anda dan saya yang hidup apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Lihat itu konteksnya. Manusia lama, me, myself, and I, hidup untuk diri sendiri. Manusia baru tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk siapa? Untuk dia. Siapa dia? Yesus. Yang telah apa? Mati dan telah dibangkitkan untuk Anda dan saya. Manusia lama hidup untuk diri sendiri, bahkan pakai Tuhan untuk kepentingannya sendiri. Kuasa disalahgunakan. Tapi manusia baru hidup untuk Yesus dan pakai kuasa untuk melayani. Dan aku berdoa sungguh-sungguh. Ya, pesan Tuhan yang saya nggak bilang sederhana sih. Sebenarnya sederhana, idenya sederhana. Cuman pelaksanaannya nggak gampang karena daging kita udah terbiasa hidup buat diri sendiri. Ya, tapi saya pegang firman Tuhan ini dan saya percaya Anda dan saya adalah ciptaan yang baru. Ya, saya percaya kita semua terinspirasi sama kerelaan Yesus. Ya, tadi malam entah gimana ada satu film yang lagi terkenal di luar negeri, cuman kayak nggak masuk ke sini. Judulnya His Only Son, tentang Abraham yang diuji imannya untuk mempersembahkan anaknya. Jadi saya yakin nggak ada yang kebetulan ya. Saya dari kemarin tuh pengen nonton belum sempetnya tadi malam. Jadi filmnya melewati jam 12 yang adalah hari ini Idul Adha, ngelayan hal yang sama. Kurban, Ibrahim kasih kurban. Persis. Saya bilang kenapa kita nonton film ini di hari yang itu? Ya emang iya, nggak ada yang kebetulan. Right? Dan gini, kita kagum sama imannya Abraham dan ketaatannya. Tapi yang tadi saya bilang di awal, jangan sampai kita lupa. Karena itu cuma penggambaran dari apa yang kerelaan Bapa di sorga untuk merelakan anaknya. Ya, dan di kisah itu Ishaknya nggak tahu. Ya kan, dia baru tahu ternyata selama ini gue korbannya. Kan gitu, nggak digambarin ada instruksi apa dia naik terus diikat gitu kan. Ada yang bilang dia idiot, ada yang bilang gitu. Come on, yang bener aja, dia tuh penggambaran buat Yesus. Dia pasti gak idiot, dia pasti taat, dia percaya sama Bapaknya. Dan Yesus juga sama. Bapak, jikalau boleh cawani lalu daripadaku. Tapi jika gak ada jalan lain selain aku harus meminumnya, apa? Jadilah kehendakmu. Dan ketika Abraham angkat pisau itu, Tuhan bilang jangan, diganti sama domba. Tapi ketika Yesus, pisau itu terhunus. Karena dia dombanya. Mestinya kita yang ada di situ. Dan itu yang dia bilang, kalau saya tidak membasuh engkau gak akan ambil bagian dalam saya. Kau akan terus hidup buat dirimu sendiri. Makanya saya mesti mati untukmu dulu. Biar kamu yang hidup tidak lagi hidup untuk dirimu sendiri. Karena Anda dan saya kita diciptakan untuk Tuhan, ada amin. Biarlah kita hidup hanya untuk Dia. Karena kalau gak sia-sia kita hidup. Dan aku berdoa sungguh-sungguh, hari ini ada yang ambil keputusan. Ya, untuk gak lagi hidup buat diri sendiri. Hari ini saya mau ambil bagian dalam pelayanan. Biar pengorbanan Yesus gak sia-sia. Ya, saya gak mau menyalahgunakan. Saya gak mau di hari terakhir didapati sebagai penyalahguna semua yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Saya pakai itu untuk melayani Tuhan. Ya, karena pilihannya selalu cuma dua. Kuasa dipakai untuk melayani atau disalahgunakan untuk menzolimi. Dan aku berdoa kita pilih yang pertama. Biar kita dapati sebagai apa? Hamba setia dan berkenan kepada Tuhan. Kita nyanyiin lagu itu yuk, mungkin sebagai lagu tadi Robert Lehan barusan. Basuh, nadanya nggak usah nada orang Ambon, nada orang Surabaya aja, biar semua bisa nyanyi. Ya, basuh aku, oke, aman. Saya jemput Bagit berdiri mungkin sebentar. Ini antara Anda dengan Tuhan. Suara saya pas-pasan makanya nggak jadi penyanyi. Walaupun bisa nyanyi nggak harus jadi penyanyi, saudara. Ya. Tapi saya senang lagu ini dan biar ini lagu ini mengingatkan kita bukan dibasuh hanya demi tujuan keselamatan. Kita dibasuh, disucikan untuk tujuan pelayanan juga. Ambil bagian, jadi hamba yang berkenan dan setia kepada Tuhan. Nyanyikan lagu ini sebagai doa, tutup mata Anda dengan Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Haleluya. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba
setia kepadamu. Nyatakan kerinduan dari hatimu. Siapa dia? Lebih dari segalanya. Haleluya. Rindu emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Saudara, mungkin kita mulai dengan apa ya? Dengan motivasi yang murni. Kita mulai dengan semangat. Pokoknya anything for the kingdom. Kita nggak lihat mau dapat PK apa enggak. Kita nggak lihat mau dihargain apa enggak, mau dilihat orang apa enggak penting. Anything for the kingdom. Tapi di tengah jalan, emas perak dan permata hadir. Janji-janji dari pendeta-pendeta yang ngomong sembarangan, yang bikin kita malah makin duniawi, makin egois, masuk. Tentu merusak kita dari dalam perlahan tapi pasti. Yang kita dapati sekarang sejauh ini berada dalam posisi memanfaatkan Tuhan, bukan dipakai sama Tuhan. Dan biar lagu ini mengingatkan kita kembali bahwa emas perak dan permata gak ada artinya, bukan itu yang kita cari. Bahkan lebih dari keselamatan, kepastian keselamatan, yang kita rindu adalah Yesusnya. Kita rindu menyenangkan hatinya, kita rindu ambil bagian dalam Dia. Makanya Rasul Paulus pernah bilang kayak gini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Tapi bukan cuma itu, yang ku kehendaki juga adalah ambil bagian dalam bersekutu dalam penderitaannya, di mana aku jadi sama kayak Dia, supaya aku bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Biar hatinya yang kita cari. Biar kita kembali lagi ke cinta mula-mula kita, ke awal kita ikut Dia. Ketika belum ada yang lain, cuman Dia. Dan ketika sudah banyak yang lain, sekarang biar cuman Dia, masih tentang Dia, semua tentang Dia. Rindukan itu untuk lebih dekat lagi. Karena ketika kita masuk di pelayanan, kita ambil bagian dalam Yesus, lebih dekat bersekutu sama Dia. Dan biar kita dapati setia sampai pada akhirnya, biar pengorbanan Dia gak sia-sia. Kita nyanyikan lagu ini lagi dari refnya aja sebagai doa Anda, rededikasi Anda kepada Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas perak dan tiada artinya. ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba Berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sekali lagi, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu. Tahu persis kami dipercayakan banyak hal, khususnya kuasa untuk melayani lebih sungguh. Melayani karena Engkau lebih dulu melayani kami. Hidup buat Engkau seperti Engkau lebih dulu, dan hidup dan mati untuk kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kesabaran-Mu, sehingga Engkau meyakinkan kami untuk gak hidup buat diri sendiri.
untuk ambil bagian di dalam Engkau, yaitu melayani. Kami pakai sisa hidup kami untuk melayani Tuhan sebagai hamba-hamba Tuhan. Roh Kudus bantu kami jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik, dalam nama Yesus. Semuanya siap hidup bukan untuk diri sendiri, melayani bersama dengan Tuhan sampai kita pulang atau Tuhan Yesus jemput lagi. Dalam nama Yesus semuanya berkata amin. God bless. Silakan duduk. Thank you.